Anak Tuhan lagi baca buku manusia ya. Alkitab nih, perkataan Allah tau nggak? Iya bis, jadi Alkitab ini berotoritas loh. Otoritas. Nah teman-teman, Alkitab ditulis siapa ya? Ya benar, manusia. Mulai dari ini, dan banyak lagi. Kalian tahu nggak kalau Alkitab ditulis tidak hanya 1-2 tahun loh, tapi 1500 tahun. Di tempat yang berbeda, suasana yang berbeda dari 40 generasi. Tapi kalian tahu nggak topiknya berbicara tentang apa? Enggak. Sama-sama satu, tentang berita keselamatan dari Allah. Yang di dalamnya nggak ada kontradiksi sama sekali loh. Ini membuktikan bahwa Alkitab ini bersumber dari Allah. Bersumber dari Allah, tapi ditulis manusia. Kok bisa? Jadi, Alkitab ini diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada para penulis. Betul banget tuh. Oh iya, tapi penulisnya itu bukan seolah-olah seperti mesin ketik ya. Allah sendiri yang memakai mereka dengan apa adanya mereka, dengan profesi, pendidikan, serta gaya penulisan mereka yang berbeda-beda dalam menuliskan firman Allah. Nah, teman-teman tahu nggak apa bukti yang kedua dari otoritas Alkitab? Nggak tahu ya? Nah, sini aku kasih tahu. Yang kedua itu adalah nubuat-nubuat. Nah, jika teman-teman melihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, pasti itu banyak nubuat-nubuat, dan nubuat itu pasti akan terjadi. Nah, contohnya itu nubuat dari Allah yang mengatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat bagi umat manusia. Dan buktinya terjadi kan? Itu semua tergenapi. Nah, jika dipikir-pikir juga agak mungkin kali ya, semua yang ada di Alkitab itu adalah pemikiran dari manusia sendiri. Gak akan mungkin. Yang ketiga, kita bisa lihat dari kesadaran para penulis yang berbicara bahwa Yahweh berbicara pada mereka dan mereka menerima pernyataan darinya. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu dong bahwa Alkitab itu berotoritas. Oleh sebab itu, Alkitab tidak boleh kita sejajarkan dengan buku-buku teologi atau buku karangan manusia lainnya, karena Alkitab adalah penyataan Allah. Oleh sebab itu, yuk kita belajar isi Alkitab lebih banyak. Tapi ingat, harus minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa paham, karena Roh Kudus adalah Allah dan Allah adalah sumber-sumber penyataan di dalam Alkitab. Oke, aku terima kalau Alkitab berotoritas. Tapi cuma baca doang kan? Ini aku juga bisa. Kamu mending beralih profesi aja deh, jadi malaikat kayak aku. Ayo loh, kita baca Alkitab buat apa coba? Kita baca Alkitab buat ngisi waktu? Atau biar doa-doa kita dikabulkan sama Tuhan? Atau ya biar kita jadi orang yang paling suci dilihat orang? Kita tahu Alkitab itu adalah firman Allah. Itu adalah perkataan Allah kepada manusia. Nah, dari Alkitab kita bisa belajar, kita bisa tahu bagaimana berpikir yang bijak, dan kita bisa menuntun hidup kita ke jalan keselamatan. Nah, teman-teman tahu nggak? Allah itu Immanuel loh. Dia dekat sekali sama kita. Hebat kan Allah kita? Kita harus memiliki iman dan memiliki pergaulan yang pribadi bersama Allah. Jadi, perlu banget tuh kita mengenal Allah. Melalui apa? Will, jelasin. Jadi teman-teman, tadi kan kita udah bicara soal Alkitab yang sumbernya dari Allah. Nah, berarti melalui Alkitab dong kita bisa tahu tentang natur, atribut, dan karakter Allah. Karena Alkitab itu pernyataan tentang diri Allah. 4 ciri-ciri yang sudah mengenal Allah. Yang pertama, memiliki semangat yang besar. Artinya ketika berbicara mengenai Kristus, baca Alkitab, berdoa, bantu orang lain, dia punya semangat yang besar karena dia semangatnya untuk Tuhan. Yang kedua, memiliki pemikiran yang besar. Apalagi masa COVID, apakah kita berpikir, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua? Atau mungkin, Tuhan pasti ingin membunuh manusia secara perlahan. Yang mana nih kira-kira kamunya? Yang punya pemikiran yang besar, atau bahkan yang ini nih? Lanjut ya bang, kau minum dulu sana. Baiklah, yang ketiga, sebagai orang Kristen kita harus memiliki iman, kepercayaan, dan keberanian yang besar. Keberanian mempertahankan iman kita walaupun terkadang kita adalah kaum minoritas. Yang keempat, yaitu memiliki kepuasan terhadap Tuhan yang besar. Kita seorang percaya akan selalu tahu caranya untuk bersyukur dan bersukacita walaupun dalam masalah yang besar. Karena kita tahu bahwa masalah yang kita hadapi tidak ada bandingannya dengan berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Jadi, kalau kita sudah tahu bahwa Alkitab adalah penyataan Allah yang berotoritas, yuk kita baca Alkitab untuk kenal tentang natur, atribut, dan karakter-karakter Allah. Dan jangan lupa Yakobus 2 ayat 19.